Jujur jangan cepat-cepat, Pak. Nah, recording. Sudah mulai recording ya. Oke, kita bahas mengenai form utama. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana bisa mendesain form utama ya. Jadi sebelumnya tadi kita membuat koneksi dulu. Cara membuat koneksinya dengan mengcopy ya, mengkopikan UDM ya, UDM yang ada pada aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Yaitu ini. UDM plus koneksi.ini. Kita kopikan, kemudian kita pastekan ke dalam folder aplikasi yang kita buat. Ini ya. Nah, setelah kita kopikan ke aplikasi yang kita buat, kita tambahkan project dari koneksi ini ke dalam project baru kita. Dengan cara masuk ke Delphi-nya, kemudian pilih project, add to project, pilih UDM pass, kemudian open. Nah, ini secara otomatis sudah menambahkan koneksi kepada aplikasi kita. Setelah itu, kita mendesain form utama. Kita aktifkan form utama, ya, kita aktifkan form utama. Kemudian di properties, pilih form style. Pilih form style yang tadinya adalah FS normal, kita pilih FS MDI form. Kemudian di Windows State kita pilih WS Maximize. Setelah itu kita coba running, maka hasilnya harusnya koneksi sudah sukses ya. Koneksi sukses. Kemudian formnya berbentuk form yang maksimal seperti ini ya. Itu. Berarti kita mendesain form utama sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita akan mendesain main menu. Kita tambahkan dulu komponen main menu yang ada di komponen palet ini. Di tab standar kita pilih main menu, kita tambahkan ke form kita. Kemudian di situ kita juga menambahkan image list, ada di Win32 image list ya. Image list ini digunakan untuk menampung gambar icon yang akan kita pakai pada aplikasi kita. Kemudian kita juga akan menambahkan action list ya, action list. Action list ini untuk menampung action atau istilahnya menampung perintah yang akan kita gunakan pada form utama. Setelah 3 komponen ini kita tambahkan, ada main menu, ada image list, ada action list, maka kita akan mengisikan perintah pada masing-masing komponen ini. Yang pertama kita isikan adalah isikan komponen image list dulu ya. Di komponen image list ini kita akan menambahkan gambar-gambar icon ya, gambar-gambar icon dengan ekstensi .ico. Kalau Anda bingung bagaimana cara mencari icon, Anda bisa memanfaatkan icon yang sudah ada pada PC Anda. Bagaimana cara mencarinya? Anda masuk ke Windows Explorer ya, seperti ini. Anda masuk ke Windows Explorer. Masuk ke Windows Explorer. Saya buka Windows Explorer baru aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian arahkan ke Drive C. Kemudian pilih di sini di search. Kita mau mencari icon ya dengan cara klik dengan cara bintang titik .ico. Bintang di sini artinya semua nama file yang ada
yang berekstensi ICO akan muncul di sini ya. Nah, tinggal di enter maka akan muncul banyak icon di sini ya, akan muncul banyak sekali icon yang bisa Anda gunakan. Itu cara nyarinya. Nah, ini tinggal di copy paste ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya close dulu biar nggak berat ya. Nah, nanti setelah dikopikan, dikumpulkan, maka akan ada kayak gini. Saya ngumpulkan kayak gini ya, bebas saja. Terus di dalam satu folder kita kopikan, kita masukkan ke folder yang project kita tadi buat, masukkan ke sini ya. Kita sudah punya icon di folder project kita. Oke, kita kembali ke Delphi, ke projectnya. Kita klik 2 kali komponen image list. Kita tambahkan gambar iconnya ya di sini. Bisa kita pilih semua ya. Kita bisa pilih semua, kemudian open. Di sini kita sudah mempunyai 15 icon ya, 15 icon. Kita apply. Kemudian setelah di-apply kita oke. Di dalam image list kita sudah ada icon. Next, selanjutnya kita akan ngeset di action list-nya. Action list, sebelumnya kita hubungkan dulu komponen action list dengan image list. Dengan cara masuk ke properties, ada di image, ya, kemudian dipilih image list. Nah, ini 2 komponen sudah terhubung. Ya, begitu caranya. Kemudian pada komponen image list, kita akan mengisikan daftar menu yang akan kita gunakan ya. Pilih menu untuk mengakses halaman lain. Langkah-langkahnya ya. Kita klik 2 kali. Jadi kan ini sudah terhubung. Maka kita akan mengisikan action list ini dengan daftar menu. Nah, new action di sini ya, new action. Terus kita ganti di sini. Misalkan input data mahasiswa. Oke. Kita tambah lagi action-nya. Action 2 input data dosen. Nah, action 1, action 2. Kalau mau diubah namanya action 1, name-nya di sini diganti. Input data, jangan ada spasi ya. Action-nya, name-nya diganti. Input data, jangan ada spasi. Input data dosen. Oke ya. Nah, sudah kita tutup ya. Nah, di sini input data mahasiswa, caption-nya sudah kita rubah, name-nya kita rubah. Sekarang kita masuk ke image index. Image index-nya pilih yang mana? Nah, ini dipilih. Kalau input data kita pilih yang misalkan icon 13. Kemudian input data dosen kita kasih icon yang misalkan icon nomor 7. Nah, gitu ya. Oke. Sudah. Setelah itu sudah ada image list-nya, sudah ada icon-nya ya. Caranya sama untuk action 1, action 2, caranya sama. Kemudian kita close, sudah ini ya, sudah. Sekarang kita masuk ke main menu. Kita hubungkan main menu dengan kata-kata dulu ya. Kita klik 2 kali main menunya. Nah, di sini kita tuliskan. Misalkan sini file ya, file. Enter. Sebelahnya master. Kemudian sebelahnya transaksi. Sebelahnya
laporan. Oke. Nah, di file ini mungkin nanti di sini ada login ya. Di sini nanti ada garis pembatas. Kalau mau kasih garis pembatas itu cuma min 1 gitu ya. Dikasih min aja sudah jadi pembatas. Sini log out. Nah, ini. Terus master di sini kita kasih input data MHS. Nah, ini input data dosen. Nah, transaksi misalkan transaksi KRS. Nah, bayar. Nah, laporan KRS, laporan bayar, laporan apalagi ya. Nah, ini akan jadi main menu ya, akan jadi main menu. Kemudian setelah itu, nah ini ditutup aja. Setelah ini main menu kita tutup aja di sini. Main menunya sudah jadi di sini ya. Nih, login, logout, login, logout, master input data mahasiswa, input data dosen, KRS bayar. Ini belum ada ikonnya ya, belum ada ikonnya. Nanti kita isikan ikonnya. Nanti yang kita isikan ini aja karena kita di action list baru memberikan action input data mahasiswa dan input data dosen. Nah, untuk mengisikan ini kita masuk ke main menu lagi ya. Kita pilih ya. Kita masuk ke main menu. Main menu ada di menu master ya. Kita akan mengisikan actionnya main menu. Input data mahasiswa kita klik, kemudian kita pilih action ya. Actionnya apa? Input data mahasiswa. Input data dosen kita pilih input data dosen. Oke, sudah. Jadi kita dua ini dulu ya. Oke. Terus kita tutup. Ini sudah ada ikonnya harusnya ya. Nanti action. Oke. Kita compile dulu, Ctrl F9, tidak ada yang error, kita jalankan. Selamat bekerja. Ini ya, input data mahasiswa, input data dosen. Sudah ada, login sudah ada, transaksi sudah ada ya. Nah, gitu. Kemudian kok belum ada ininya, kok belum ada apanya, ikonnya. Nah, mungkin ada yang salah. Ternyata image-nya belum dihubungkan. Nah, pilih image 1. Sekarang ada ikonnya. Loh, ya toh ada ikonnya toh. Nah, gitu. Sekarang ada ikonnya. Kalau kita jalankan, klik ya, maka sudah ada ikonnya, tapi masih pucat. Ini artinya belum ada codingannya ya, belum ada codingannya. Oke, kita isikan. Nah, sebelum kita isikan kita buat toolbar dulu ya. Di sini kasih toolbar. Dikasih toolbar. Siapa tahu nanti kita butuh toolbar. Caranya bagaimana? Kita cari toolbar. Toolbar itu ada di toolbar itu ada di Win32 ya. Di sisi ini ada tulisan toolbar. Kita klik, kita masukkan sini. Ini toolbarnya ya. Ini toolbarnya. Cara menambahkan icon pada toolbar ya. Kita sudah masukkan toolbar, kita aktifkan toolbarnya, masuk ke properties. Di sini ada image, kita hubungkan juga dengan image list 1 ya. Setelah kita sudah menghubungkan ke image list 1,
kita tambahkan actionnya atau kita tambahkan action list ke sini dengan cara klik kanan, new button. Nah, di sini kita pilih buttonnya button apa, menunya apa, gitu ya. Actionnya apa, kita pilih actionnya di sini. Setelah new button, pilih actionnya di sini, ya. Ini ada properties, action, ya. Pilih yang actionnya input data dosen. Nah, terus kita tambah lagi untuk input data mahasiswa, new button, ya. Actionnya adalah input data mahasiswa, input data dosen, input data mahasiswa. Kita sudah berhasil membuat toolbar. Kita coba jalankan, ya. Kita coba jalankan. Ini sudah ada toolbar juga, sama dengan yang ini. Oke ya. Oke, kita tutup. Kita tambahkan di sini exit gitu ya. Login, logout. Di logout aja kita kasih action sini. Kita bikin action. New action. Di sini actionnya adalah captionnya keluar. Keluar. Kita pilih indeks image-nya yang ini merah, keluar. Terus kita hubungkan dengan main menu, logout, action-nya adalah keluar. Kemudian image index-nya 9, udah benar ya. Nah, nih, keluar. Setelah itu kita isikan memanggil dan menutup form yang lain ya, memanggil dan menutup form yang lain. Sampai di sini saya rasa nggak ada yang dibingungkan ya. Sekarang kita membuat form baru ya, form baru. File, new form. Nah, kita buat form baru. Nanti ini sebagai form untuk input data dosen dan form input data mahasiswa. Ya, di sini kita save all dulu ya. Ini sebagai form input data mahasiswa, input data dosen ya. File, save all. Kita pilih tempat penyimpanannya dalam satu folder yang tadi ya. Di sini. Ini adalah U input dosen. Ya. U yang kecil aja, input dosen. Save. Kemudian sudah save all ya, sudah. Nama formnya, captionnya diganti form input data dosen. Ya. Nah, kita setting lagi seperti yang tadi ya, seperti yang tadi. Kita kasih dulu Chafri ya istilahnya untuk mengosongkan event atau mengosongkan kids pada form ini ya. Jadi kita tuliskan skripnya dulu. Pada form data dosen di event ya. Event on close kita klik 2 kali sini. Kita tuliskan Windows state ya. Windows state titik 2 sama dengan WS minimize titik koma. Kemudian form input mahasiswa. Tadi masih form berapa ya? Masih form
caption, name. Name. Oh, name-nya masih form 1. Ini kita ganti formnya adalah FRM input dosen. Ya, sudah ya. File save all. Oke, kita beralih ke on close lagi. Kita panggil FRM input dosen ya, titik 2 sama dengan nil. Kemudian action titik 2 sama dengan free titik koma. Nah, diisikan ini saja untuk biar bisa dibuka, ditutup gitu formnya. Biar enggak error ketika dibuka tutup. Sintak di atas digunakan untuk ini ya, sintak ini digunakan untuk membersihkan memori yang digunakan oleh form input data dosen. Ya. Kemudian kita akan menyeting dulu setting runtime-nya ini ya. Setting runtime-nya ini biar tidak auto create. Jadi kita masuk ke sini dulu, project, option, biar tidak auto create. Form input data dosen pindah ke sini ya, pindah ke sini. Jadi ketika nanti di project kita di run atau dijalankan, yang muncul itu hanya form utama sama koneksi saja ya. Untuk form input dosennya ketika dipanggil baru muncul. Tujuannya itu biar nggak error. Nah, setelah itu kita kembali ke form input data dosen, ke properties, masuk ke form style ya. Masuk ke form style. Di form style kita pilih yang MDI child ya. MDI child, kemudian Windows state-nya dibuat normal saja. Ini sudah menjadi anak dari form utama tadi ya, sudah jadi anak dari form utama tadi. Kemudian kita pindah ke halaman utama, sambungkan antara halaman utama ini dengan halaman form input data mahasiswa. Caranya bagaimana? Kita bisa menekan dengan tombol Alt F11. Nah, ini kita menghubungkan ya, use unit namanya. Tinggal di OK saja. Nah, kalau enggak kita masuk ke form utama, unit utama, bisa dibuka dari sini ya. Unit form utama, utama. Nah, buka di sini kan. Nah, cari setelah var. Jadi di bawah implementation ini kita tuliskan uses U. Nah, kan kita harus sesuai ya. Nah, biar nggak salah ketik, ini kan masih kosong ya. Ini dilihat. Ini masih kosong. Berarti antara form utama sama form input data dosen belum terhubung karena unitnya belum dipanggil di sini. Nah, caranya tadi Alt F11. Alt F11, klik U input data dosen, oke. Nah, ini langsung muncul otomatis uses U input data dosen. Nah, biar nggak salah ketik. Alt F11. Oke ya, sudah sampai sini. Sudah sampai sini kita file save file lagi. Ya. Tuh. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita isikan kode di image list di sini. Biar bisa manggil form input data dosen tadi. Input data dosen ya, kita klik 2 kali di sini. Klik 2 kali action list-nya input data dosen. Kita tuliskan FRM input data dosen ya, titik 2 sama dengan T
FRM input data dosen titik create, berarti dipanggil, dibuat ya application. Kemudian FRM input data dosen titik show. Titik show. Nah, loading lagi ya. Titik show, kontrol spasi biar nggak salah ketik ya. Kontrol file save all. Terus kemudian setelah itu kita klik 2 kali lagi yang keluar. Yang keluar ini kita kasih application titik terminate titik koma save all. Terus kita jalankan. Nah, ini halaman utama. Halaman utamanya ketika kita mau memanggil halaman anaknya atau child-nya, misalkan ini adalah file input data dosen. Yang ini kalau belum di action list itu belum ada kodenya, dia masih pucat gini ya, masih pucat, belum ada kodenya. Nah, ini sudah ada. Dia bisa manggil form input data dosen. Di toolbar juga sama ikonnya. Nah, dia bisa manggil form input data dosen. Gitu. Kalau di close gini, dia minimize dan tidak error. Nah, ketika dijalankan tadi, yang jalan hanya koneksi dan form utama. Karena kita mengatur di project, auto create-nya cuma form utama dan UDM. Kemudian available form-nya ada ini, form input data dosen ini. Tuh. Kemudian ini ada action-nya juga, ini enggak ada, ini adalah keluar dari aplikasi. Nah, keluar dari aplikasi. Oke, kurang lebih begitu penjelasan mengenai desain form utama. Nanti untuk embel-embelnya, aplikasi lebih lanjut, itu silakan disesuaikan dengan aplikasi proyek tugas besar Anda. Begitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang kalau ada yang ditanyakan.